Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas soal sharpening filter bagian kedua ya. Berikut materinya. Oke ya, untuk capaian pembelajaran dan indikator bisa kalian baca sendiri. Untuk topik bahasan kali ini kita akan bahas tentang unsharp masking filter dan high boost filter dan juga gradient filter. Oke, yang pertama unsharp masking filter dan high boost filter. Ini sebuah proses yang telah dilakukan selama beberapa tahun oleh industri percetakan dan penerbitan untuk menajamkan citra yang berisi pengurangan sebuah citra versi unsharp atau smoothing ya terhadap citra asli. Proses yang disebut unsharp masking ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama, kita terapkan smoothing filter untuk mengaburkan citra. Langkah kedua, kita kurangi citra asli dengan citra blur, yaitu hasil pengurangan ini disebut dengan mask ya. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan mask ke citra asli. Berikut contoh unsharp masking filter dan high boost filter. Yang sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah merupakan citra asli. Yang tengah ini citra hasil average low pass filter ukuran 3x3. Sedangkan yang kanan merupakan hasil pengurangan citra A dan citra B. Kemudian sebuah citra yang difilter high pass umumnya dikomputasi sebagai beda antara citra asli atau citra original dengan citra hasil low pass filter. Bisa kita lihat sebentar. Ini ya, ini citra high pass merupakan citra original dikurangi dengan citra low pass. Jika mengalihkan citra asli dengan sebuah faktor penguatan atau amplifikasi ya, yang dinotasikan dengan A, maka didapat definisi dari suatu filter high boost atau high frequency emphasis sebagai berikut. Jadi high boost itu A dikurangi 1 dikalikan original ditambah high pass. Oke, untuk high boost filter, jika A sama dengan 1, maka menghasilkan filter high pass standar. Jika A lebih dari 1, bagian dari citra asli ditambahkan ke hasil high pass, yang mengembalikan bagian komponen frekuensi rendah atau low yang hilang pada saat operasi filtering high pass. Dengan demikian, hasil high boost filtering ini serupa dengan citra asli dengan tingkat perbaikan relatif tepi citra yang bergantung pada nilai A. Secara umum, proses pengurangan suatu citra yang kabur dari citra aslinya ini disebut dengan unsharp masking. Mask yang digunakan dalam high boost spatial filtering adalah sebagai berikut. Di mana W di sini, ini adalah 9A dikurangi 1, dengan nilai A ini lebih besar atau sama dengan 1. Ini contoh high boost filter, di mana yang sebelah kiri ini adalah citra asli, yang tengah merupakan citra hasil high boost filter ukuran 3x3 dengan A2 ya. Dan yang sebelah kanan ini citra hasil high boost filter ukuran 3x3 dengan A sama dengan 3. Implementasi nanti akan kita coba di akhir ya. Yang ini unsharp maskingnya. Ini high boost filter. Oke. Berikutnya ini penggunaan turunan pertama atau gradient. Turunan pertama dalam pengolahan citra ini diimplementasikan menggunakan besaran dari gradient. Untuk fungsi f, gradient f pada koordinat xy ini didefinisikan sebagai vektor kolom 2 dimensi, di mana untuk gradiennya ini merupakan gradien arah x dan gradien arah y. Oh, ini ada, maaf. Oke ya. Untuk gradien arah x ini merupakan turunan pertama dari x dan gradien arah y ini merupakan turunan pertama dari y. Ini ada sedikit typo, ini harusnya y ya. Oke. Kemudian besaran dari vektor gradien tersebut adalah sebagai berikut. Ini bisa kalian perhatikan. Ini besaran gradiennya yaitu turunan pertama X
pangkat 2 ditambah turunan Y pangkat 2, kemudian hasilnya diakarkan. Jadi besaran dari vektor gradien tersebut dapat didekati dengan nilai mutlak seperti ini ya. Itu absolut dari gradien X dan absolut dari gradien Y. Komputasi dari gradien dalam citra ini didasarkan pada perolehan turunan parsial. Ini ya, turunan pertama X dan turunan pertama Y pada setiap lokasi piksel. Misal, di sini ada area 3 kali 3 seperti pada gambar ini, menunjukkan nilai gray level dalam suatu ketetanggaan sebuah citra. Ini kita notasikan dengan Z1, Z2, dan seterusnya hingga Z9. Kemudian salah satu cara paling sederhana untuk mengimplementasikan turunan parsial pertama pada titik Z5 adalah menggunakan operator Robert cross gradient sebagai berikut. Untuk yang gradien arah X-nya, yaitu Z9 dikurangi Z5. Ini ya, ini Z9-nya dikurangi Z5-nya. Atau bila kita menggunakan gradien arah Y, ini Z8 dikurangi Z6. Z8 dikurangi Z6. Oke, ini contohnya. Ini ya, ini Z9 dikurangi Z5. Oke, hasilnya 9 ya. Kemudian pendekatan dengan menggunakan mas ukuran 3 kali 3 dapat kita lihat seperti ini ya. Untuk yang arah X, yaitu Z7 ditambah Z8 ditambah Z9. Bisa kita lihat di bagian bawah ini ya. Ini Z7, Z8, Z9 dikurangi ini semua ya. Z1, Z2, dan Z3. Untuk yang arah Y, di sini Z3, Z6, Z9. Totalnya dikurangi Z1, Z4, dan Z7. Ini 147. Formula tersebut yang merupakan difference antara baris pertama dan ketiga dari image region 3 kali 3 merupakan turunan dalam arah X. Dan difference antara kolom ketiga dan kolom pertama ini merupakan turunan dalam arah Y. Mas yang digunakan untuk mengimplementasikan persamaan di atas disebut operator Prewitt. Seperti ini. Ini kita coba, ini turunan pertama dengan kernel Prewitt. Ini citranya. Ini yang kernel Prewitt-nya. Ini 1 dikalikan negatif 1 ditambah 3 dikalikan negatif 1 dan seterusnya hingga 1 dikalikan 1 ini adalah 2. Variasi lain dari bentuk turunan pertama dengan menggunakan bobot 2 pada koefisien pusatnya ini bisa kita implementasikan seperti ini ya. Untuk yang gradien arah X itu Z7 ditambah 2 kali Z8 ditambah Z9 dikurangi Z1 ditambah 2 Z2 ditambah Z3. Seperti ini. Ini Z7 ditambah 2 Z8 ditambah Z9 dikurangi Z1, 2 Z2, dan Z3. Untuk yang arah Y, ini bisa kita lihat di sini, ini Z3 ditambah 2 Z6 ditambah Z9. Ini ya, ini Z3 ditambah 2 Z6 ditambah Z9 dikurangi Z1 tambah 2 Z4 tambah Z7. Nilai bobot 2 ini digunakan untuk mencapai hasil yang lebih halus dengan memberikan perhatian pada titik pusatnya. Mas yang digunakan ini disebut operator Sobel. Ini contoh image gradient. Yang sebelah kiri ini citra dengan intensitas asli. Tengah ini gradien citra dalam arah X. Ini untuk mengukur perubahan intensitas horizontal. Yang kanan ini merupakan gradien citra dalam arah Y untuk mengukur perubahan intensitas vertikal.
Piksel abu-abu memiliki gradien kecil, piksel hitam atau putih ini memiliki gradien yang besar. Untuk penerapan image gradient sendiri, sini gradien gambar ini dapat digunakan untuk mengekstrak informasi dari gambar. Untuk tujuan ini, gambar gradien dibuat dari gambar asli. Ini umumnya dengan menggabungkan filter, salah satu yang paling sederhana adalah filter Sobel. Setiap piksel dari gambar gradien ini mengukur perubahan intensitas dari titik yang sama pada gambar asli atau dalam arah tertentu. Untuk mendapatkan jangkauan penuh arah, gambar gradien dalam arah X dan Y dihitung. Salah satu kegunaan yang paling umum adalah dalam deteksi tepi. Setelah gradien citra dihitung, piksel dengan nilai gradien besar ini menjadi piksel tepi yang mungkin. Kemudian piksel dengan nilai gradien terbesar dalam arah gradien ini menjadi piksel tepi, dan tepi dapat dilacak dalam arah tegak lurus terhadap arah gradien. Salah satu contoh algoritma deteksi tepi yang menggunakan gradien adalah detektor tepi Kenny. Gradien citra juga dapat digunakan untuk mencocokkan fitur dan tekstur yang kuat. Pencahayaan atau properti kamera yang berbeda dapat menyebabkan dua gambar dari pemandangan yang sama memiliki nilai piksel yang sangat berbeda. Hal ini dapat menyebabkan algoritma pencocokan ini gagal mencocokkan fitur yang sangat mirip atau identik. Salah satu Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menghitung tekstur atau fitur berdasarkan gradien citra yang dihitung dari gambar asli. Gradien ini kurang rentan terhadap perubahan pencahayaan dan kamera, sehingga kesalahan pencocokan ini dapat dikurangi. Ini untuk implementasi di MATLAB. Ya, oke, kita coba implementasinya di MATLAB. Ya, yang pertama kita coba plot 2, 1. Ya, citra asli ya. Kemudian buat ini di posisi 2, kita kasih title. Ketiga, posisi 4. Judul citra mas. Kemudian yang bawah citra chart. Oke, kita coba jalankan ya. Aktif ini gambar bawaan dari MATLAB. Ya, bisa kita lihat di sini. Kiri atas citra asli, kanan atas ini citra blur, kemudian citra masnya seperti ini, dan yang kanan bawah ini merupakan citra yang sudah ditajamkan ya.
Oke, kemudian kita coba high boost filter. Supaya kelihatan bedanya, kita langsung tampilkan dalam upload aja ya. Upload, ini ada 5 berarti 2, 3, 1. Oke, posisi 4, posisi 5. Baik, awal, nah, pilih, upload, file, push. Oke, kita coba ya. Ya, kita lihat. Ini kiri atas citra aslinya, citra blurnya ada di atas yang tengah, citra masknya di kanan atas ya. Untuk citra high-nya, kiri bawah, untuk yang high boost ada di sebelah kanannya. Oke, kita coba kemudian yang image gradient. Oke, ini ada 3. Kita stop. Lakukan lebih kita. 3, pun, pun, betul, membebaskan C, dan bagian ini arah dia. Sini ya, bisa kita lihat ini untuk sobel arah X. Masa seperti ini. Di bawahnya sobel arah Y. Masnya seperti ini. Coba kita jalankan. Ya, yang sebelah kiri citra aslinya, yang tengah citra gradien arah X, yang kanan citra gradien arah Y. Oke. Materi untuk sharpening image bagian kedua cukup sampai di sini ya. Silahkan kalian coba untuk tulis ulang code yang ada di slide materi yang saya bagi ya. Silahkan dicoba-coba.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.